Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan lanjutan bersama saya Miss Adelia. Nah, teman-teman semua pasti sudah sangat familiar dengan kata-kata merger, akuisisi, dan juga konsolidasi. Apa itu sebenarnya merger, akuisisi, dan konsolidasi? Bagaimana tata cara perlakuannya menurut PSAK nomor 22 tentang kombinasi bisnis? Nah, kita akan belajar itu secara lebih lanjut dan kita juga akan belajar tentang bagaimana perlakuannya menurut akuntansi dan bagaimana pencatatannya menurut akuntansi. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, silahkan simak video yang berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang apa saja sih latar belakang dari kombinasi bisnis, jenis-jenisnya, standar akuntansi yang digunakan. Terus yang paling penting adalah tentang bagaimana pencatatan akuntansinya menurut PSAK 22, bagaimana penyajian dan pengungkapannya, dan bagaimana kita melakukan analisis laporan keuangan terhadap kombinasi bisnis. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang. Nah, ketika ada satu entitas atau perusahaan, ketika perusahaan itu didirikan, pasti dia akan berpikiran bahwa tujuannya dia adalah menjadi perusahaan yang besar supaya bisa menyejahterakan para pemilik perusahaan maupun para pemegang saham. Tujuannya sudah jelas, mereka ingin jadi besar supaya return yang mereka terima kembali nanti juga besar. Nah, untuk menjadi perusahaan yang besar, ini ada dua jenis pertumbuhan. Ada pertumbuhan secara organik maupun pertumbuhan secara anorganik. Yang pertama tentang pertumbuhan organik. Ini adalah pertumbuhan yang terjadi secara natural. Natural maksudnya gimana? Ya dari satu perusahaan yang didirikan itu, dia melakukan peningkatan skala usaha bisa dengan mendirikan usaha baru yang masih usahanya dia. Jadi dia bertumbuh secara natural, dia menjadi besar secara natural karena memang usaha dari perusahaan itu sendiri. Itu adalah pertumbuhan secara natural atau pertumbuhan organik. Sedangkan untuk pertumbuhan anorganik, nah ini adalah pertumbuhan akibat adanya akuisisi atau merger atau konsolidasi maupun pendirian usaha gabungan baru. Jadi kalau yang organik itu memang dia bertumbuh secara alami, natural, tapi kalau yang anorganik itu dia bertumbuh karena dia melakukan penggabungan usaha atau kombinasi bisnis. Nah, kalau yang pertumbuhan organik itu bisa dicapai dengan peningkatan pangsa pasar, ekspansi usaha dari awal dengan produk baru atau mendirikan pabrik baru. Sedangkan untuk yang pertumbuhan anorganik, dia bisa dicapai dengan membeli perusahaan lain yang telah menghasilkan produk sehingga dalam waktu cepat itu dia bisa memperoleh hasilnya secara instan. Tahu ya sampai sini pertumbuhan anorganik sama organik bedanya apa? Dan satu lagi, untuk pertumbuhan organik, karena dia bertumbuh secara natural, maka waktu yang dibutuhkannya itu relatif lambat. Sedangkan untuk pertumbuhan anorganik, karena di sini kita tadi berbicara bahwa dia membeli perusahaan yang sudah settle, yang sudah menghasilkan produk, maka waktu untuk pertumbuhan anorganik ini lebih cepat daripada pertumbuhan organik. Tuh. Kenapa sih perusahaan ingin jadi besar? Semakin besar perusahaan, maka semakin besar juga return investasinya. Harapannya seperti itu. Kalau perusahaannya besar, berarti para pemilik perusahaan mereka berekspektasi bahwa return yang akan mereka terima nantinya, pengembalian berupa laba, itu juga akan tinggi. Padahal sebenarnya belum tentu terjadi ya. Kalau perusahaannya besar, bisa juga returnnya rendah, bisa. Cuma di sini yang kita bicarakan adalah ekspektasinya. High risk, high return. Semakin besar suatu perusahaan, maka return investasinya juga harapannya semakin tinggi. Nah, kenapa sih perusahaan yang jadi besar? Jadi latar belakangnya adalah perusahaan pengen jadi besar karena mereka bisa menjadikan entitasnya mereka itu lebih besar. Entitas lebih besar, otomatis return yang diharapkan juga akan semakin besar. Menghindari pengambil alihan oleh entitas lain, jadi mereka nggak mau diambil alih, jadi mending mereka aja bertumbuh jadi besar sehingga kalau dia besar, otomatis
kesempatan dari perusahaan lain untuk mengambil alih itu lebih sedikit, kecuali perusahaan lain tersebut ukurannya memang lebih besar daripada perusahaan kita gitu. Kemudian mensinergikan sumber daya yang dimiliki dengan harapan kalau misalkan satu perusahaan dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan return misal 5, kemudian perusahaan B bisa menghasilkan return 3, sehingga ketika ada terjadinya penggabungan usaha atau kombinasi usaha, kombinasi bisnis ini diharapkan returnnya bukan cuma 5 ditambah 3, tapi karena ada penyatuan sumber daya, baik itu sumber daya dari manusia, sumber daya peralatan, sumber daya modal, itu 5 ditambah 3 sudah bukan lagi 8, tapi mereka berekspektasi dengan adanya penggabungan usaha 5 ditambah 3 itu bisa menghasilkan lebih dari 8. Ya, jadi ekspektasi mereka udah bukan 5 ditambah 3 sama dengan 8, tapi 5 ditambah 3 harus menghasilkan lebih dari 8. Tuh. Kompensasi yang diterima manajemen kadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan di mana mereka itu mengetahui skala mereka itu sampai di seberapa, sehingga manajemen atau pihak dari dalam perusahaan itu yang menjalankan perusahaan sehari-hari pasti menginginkan adanya pendapatan yang lebih besar, sehingga kompensasi yang mereka terima akan lebih besar. Caranya gimana? Caranya salah satunya adalah dengan membesarkan usaha. Ketika usahanya menjadi lebih besar, ukurannya lebih besar, sehingga mereka mengharapkan akan menerima kompensasi yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini kita harus tahu ya bahwa di dalam perusahaan itu ada beberapa tipe perusahaan. Ada perusahaan di mana pemilik perusahaannya itu yang run bisnisnya sendiri. Ada tipe perusahaan yang pemiliknya itu dia hanya menyetorkan modal dan dijalankan oleh manajemen. Ada biasanya seperti itu. Nah, kalau si pemilik perusahaan dengan pihak manajemen itu berbeda, mereka pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Pemilik perusahaan pengen dapat return yang tinggi, pengembalian yang tinggi, sedangkan pihak manajemen mereka ingin mendapatkan kompensasi yang tinggi. Nah, salah satunya adalah ini dapat diwujudkan melalui penggabungan usaha perusahaan sehingga menjadi lebih besar. Selain itu, ketika perusahaan melakukan penggabungan usaha, maka dia akan merasa bangga karena entitasnya menjadi lebih besar. Menjadi suatu kebanggaan entitas sehingga mereka akan melakukan penggabungan usaha. Tadi kita sudah membahas tentang latar belakang dan keuntungan adanya kombinasi bisnis. Sekarang kita akan membahas apa sih sebenarnya kelemahan dari kombinasi bisnis. Jadi selain kita lihat dari sisi positif, kita juga harus paham apa dampak negatifnya. Yang pertama, pengelolaan entitas menjadi lebih birokratis dan kompleks sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak hierarki yang harus ditempuh. Seperti misalkan kalau kita di universitas, kita punya rektor, kita punya dekan, kita punya kaprodi, kita punya sekprodi, sehingga ada hierarki yang harus ditempuh sehingga ini keputusannya menjadi lebih lambat karena harus sesuai dengan hierarki itu tadi. Yang kedua, kompleksitas pengurusan kombinasi bisnis seringkali menemui kegagalan apabila tidak berhati-hati. Karena di sini kita selain mengurus bisnis kita sendiri, kita juga harus mengurus bisnis yang sudah melebur menjadi satu sama kita. Sehingga harus berhati-hati karena apabila tidak malah jadi akan menemui kegagalan. Struktur kepemilikan yang rumit membuat celah bagi pelaksanaan manajemen laba. Jadi karena yang pertama kita sudah punya perusahaan, kemudian perusahaan itu digabung dengan perusahaan lain, otomatis kepemilikannya akan menjadi lebih kompleks dari biasanya. Struktur kepemilikan yang rumit akan membuat celah bagi pelaksanaan manajemen laba. Jadi adanya penggabungan usaha, bergabungnya lebih dari satu usaha, 2 usaha atau lebih, mereka akan membuat celah bagi manajemen laba. Sebenarnya manajemen laba ini tidak hanya terjadi pada penggabungan usaha, tapi sebenarnya pada usaha sendiri itu bisa terjadi manajemen laba. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Pemilik perusahaan mereka ingin mendapatkan return sebesar-besarnya. Sedangkan untuk pihak manajemen mereka ingin mendapatkan kompensasi yang sebesar-besarnya.
Dalam hal ini, apabila pemilik perusahaan dengan pihak manajemen itu adalah pihak yang berbeda, sehingga mereka masing-masing dalam dirinya punya kepentingan pribadi yang ternyata kepentingan pribadi itu seringkali merugikan pihak lain, sehingga itu akan menimbulkan celah bagi pelaksanaan manajemen laba. Entah labanya dibuat lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau misalkan praktik manajemen laba yang biasa terjadi adalah kalau misal perusahaan ingin membayar pajak penghasilan, mereka pasti ingin membayar pajak dengan nominal yang rendah, sehingga mereka akan mengecilkan nominal laba. Supaya apa? Pajak yang dibayarkan juga semakin kecil. Tapi akan berbeda halnya apabila perusahaan sedang ingin menggait investor, maka mereka akan mendandani laporan keuangannya supaya laba yang dihasilkan tinggi, sehingga investor tertarik untuk melakukan penanaman modal pada perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian ada juga akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan lain itu biasanya menggunakan nilai wajar. Nah, nilai wajar ini tidak sama dengan nilai buku yang ada di perusahaan. Nilai wajar bisa kadangkala bisa lebih tinggi dari nilai buku, bisa juga lebih rendah. Tapi pada umumnya perusahaan itu diakuisisi karena dia punya kinerja yang baik, sehingga nilai wajar dari perusahaan itu akan lebih tinggi daripada nilai buku. Padahal belum tentu seperti itu yang terjadi. Namun karena akuisisi itu melebihi dari nilai bukunya, yaitu nilai wajarnya lebih tinggi, maka hal tersebut akan men-trigger adanya kenaikan harga saham karena perusahaan dinilai lebih baik daripada nilai bukunya. Itu. Selanjutnya ada jenis-jenis kombinasi bisnis. Kita akan membahas jenis kombinasi bisnis yang pertama berdasarkan strategi bisnisnya, yang kedua berdasarkan bentuk entitasnya, dan yang ketiga berdasarkan metode akuntansi yang digunakan. Kalau yang pertama berdasarkan strategi bisnis itu, dia dibagi menjadi 3 ya, ada integrasi vertikal, horizontal, sama konglomerasi. Yang pertama akan kita bahas tentang integrasi vertikal, mengakuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Misalkan, kita adalah perusahaan mie instan. Maka ketika kita melakukan integrasi vertikal, maka kita akan mengakuisisi entitas yang berada di hulu maupun entitas yang berada di hilir. Misalkan, hulu itu adalah untuk bahan-bahan baku yang bisa kita gunakan untuk membuat mie. Jadi misalkan kita ada di perusahaan mie, maka di hulunya kita bisa mengakuisisi pemasok gandumnya, kita bisa mengakuisisi pemasok tepungnya, itu di hulu. Maupun kita juga bisa melakukan akuisisi ke hilirnya, yaitu untuk distribusi kepada toko retail. Jadi toko retail yang menjual produk kita. Jadi kita bisa melakukan integrasi vertikal dengan mengakuisisi baik itu hulu maupun hilir dari produk kita. Itu vertikal. Kalau yang horizontal, itu adalah melakukan akuisisi pada entitas yang memiliki produk sejenis atau produk yang berkaitan sama kita. Misal, produk kita mie, maka kita akan melakukan akuisisi terhadap entitas yang dia produknya adalah memproduksi kecap, memproduksi saus maupun memproduksi minyak, di mana 3 bahan itu merupakan bahan yang berkaitan dengan produksi mie. Kenapa kita akuisisi? Mungkin kita bisa mengarah pada harga yang lebih murah. Jadi kalau kita beli antar perusahaan mungkin harganya mahal, tapi ketika kita mengakuisisi entitas tersebut, maka harga yang diberikan kepada kita akan lebih murah karena kita sendiri yang mengendalikan dari perusahaan tersebut. Bisa juga untuk mengamankan stok, karena kita butuh stok kecap yang kontinu, stok saus, dan minyak yang kontinu, maka untuk mengamankan persediaan tersebut, kita melakukan akuisisi terhadap produsen-produsennya. Itu merupakan integrasi horizontal. Sedangkan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan konglomerasi, mengakuisisi entitas yang tidak berkaitan, sehingga nanti kita akan menjadi perusahaan konglomerat, menghasilkan perusahaan konglomerat yang bergerak di berbagai industri. Misal kita industri mie, maka kita melakukan akuisisi terhadap entitas yang tidak berkaitan, seperti misal industri mobil, perbankan, maupun asuransi. Itu kan tidak ada hubungannya sama mie, tapi kita boleh mengakuisisinya untuk membentuk satu perusahaan konglomerat di mana dia menguasai berbagai jenis industri. Jenis kombinasi yang kedua yang akan kita bahas yaitu terhadap bentuk entitasnya.
Yang pertama, ada yang dinamakan merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Merger atau biasa kita sebut sebagai statutory merger atau legal merger merupakan merger yang terjadi di mana ada perusahaan yang berdiri dan ada perusahaan yang dihancurkan. Jadi ada dua perusahaan, satu tetap settle, yang satu dihancurkan, dileburkan untuk menjadi satu perusahaan yang tetap berdiri itu tadi. Sehingga semua aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi dengan cara digabungkan dengan aset si pihak pengakuisisi. Itu kalau merger, ada satu berdiri, yang satu dihancurkan untuk dimasukkan ke dalam pihak yang berdiri itu tadi. Yang kedua, konsolidasi atau statutory consolidation, di mana di sini akan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung. Jadi kalau yang di merger tadi ada satu yang tetap berdiri, kalau di sini dua-duanya itu melebur jadi satu, membentuk satu entitas baru. Jadi seperti dua-duanya sama-sama dihancurkan untuk bentuk satu entitas baru. Dan yang ketiga ada dinamakan akuisisi atau stock acquisition. Kombinasi dengan membalik kepemilikan entitas yang diakuisisi dengan membentuk perusahaan baru yang bertindak sebagai entitas holding, yang akan menyusun laporan keuangan konsolidasian yang menggabungkan aset dan liabilitas semua entitas dari semua anak. Nah, ini adalah membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi dengan membentuk perusahaan baru sebagai entitas holdingnya. Jadi ada satu dia yang bertindak sebagai entitas holding. Entitas holding ini dia sebagai induknya juga sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan konsolidasian. Betul. Yang ketiga, jenis kombinasi bisnis menurut metode akuntansi. Ada metode pooling of interest sama metode purchase. Pooling of interest itu adalah penyatuan kepentingan, sedangkan purchase itu adalah pembelian. Kalau di pooling of interest, masing-masing pihak menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang terhadap aset dan liabilitasnya. Mereka melakukan punya satu kepentingan yang sama, sehingga dianggap tidak perlu melakukan penilaian ulang terhadap aset dan liabilitasnya. Tapi sayangnya metode pooling of interest ini dia tidak diperkenankan dalam kombinasi bisnis umum. Namun dia diperbolehkan untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali. Nah, itu akan dibahas lebih lanjut di PSAK 38. Dan metode pooling of interest ini dia akan mengakui aset dan liabilitasnya karena dia tadi tidak diperlukan penilaian ulang, maka dia diakuinya sebesar nilai buku. Beda halnya dengan metode purchase, di mana metode purchase ini dianggap pembentukan entitas baru sehingga nilai aset dan liabilitas asetnya itu akan direvaluasi atau dinilai ulang. Sehingga dalam metode purchase ini, karena dia dilakukan revaluasi, dinilai kembali, maka nilai yang digunakan dalam metode purchase adalah nilai wajar. Nah, di metode purchase ini, karena dia menilainya menggunakan nilai wajar, maka kemungkinan akan ada selisih antara nilai buku yang sudah dicatat oleh perusahaan dengan nilai wajar. Nilai yang baru saja direvaluasi, itu sehingga akan menimbulkan goodwill. Goodwill itu merupakan selisih dari nilai buku sama nilai wajarnya. Selanjutnya tentang PSAK 22 kombinasi bisnis. Dia membahas tentang kombinasi bisnis. Pada tahun 1994, PSAK 22 kombinasi bisnis ini mereka memperbolehkan purchase method maupun pooling of interest seperti yang sudah kita bahas tadi, metode pembelian maupun penyatuan kepentingan. Namun setelah ada revisi pada tahun 2014, pooling of interest sudah tidak diperbolehkan lagi sehingga yang ada tinggallah metode purchase atau metode pembelian saja. Bagaimana dengan aspek pajak yang terjadi terhadap kombinasi bisnis? Jadi dalam kombinasi bisnis akan ada transfer aset maupun transfer liabilitas. Atas terjadinya transfer tersebut maka dikenakan pajak penghasilan yang dihitung dari selisih antara nilai buku dengan nilai wajar. Apabila nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai buku, maka kita akan membayarkan pajak penghasilan atas transfer aset dan liabilitasnya. Untuk transfer aset berupa tanah maupun bangunan, maka akan dikenakan yang pertama pajak final sebesar 5% atas PPh-nya itu atas nilai jual. Nah, ini dikenakan terhadap pihak
yang menerima dana dari hasil transfer aset ini. Dan dikenakan juga BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% atas nilai jual. Ini dikenakan terhadap pihak yang menerima manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Pihak yang menerima tanah tersebut setelah dilakukannya transfer. Jadi pihak pengakuisisinya. Misalkan di sini ada suatu bisnis pesawat. Dalam bisnis pesawat tersebut akan disebut sebagai akuisisi apabila yang diakuisisi adalah bisnisnya, bukan pesawatnya sebagai aset tetap. Itu disebut sebagai akuisisi karena yang diakuisisi adalah bisnisnya. Sedangkan dia akan disebut sebagai kombinasi bisnis apabila itu merupakan akuisisi atas bisnisnya, izin usahanya, infrastruktur maupun aset tetap berupa pesawatnya. Itu disebut sebagai kombinasi bisnis. Namun, dia akan disebut sebagai pembelian aset tetap apabila yang diakuisisi adalah aset tetapnya saja, atau dalam hal ini terjadi perpindahan aset tetap sehingga itu disebut sebagai transaksi pembelian tanpa disertai oleh izin usaha. Nah, itu perbedaan antara akuisisi, kombinasi bisnis, dan juga pembelian aset tetap kalau kita lihat dari sisi barangnya atau pesawatnya maupun izin usahanya. Nah, sekarang kita membahas tentang akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Jadi kalau terjadi kombinasi bisnis, akan dilakukan pengukuran dan pengakuan terhadap aset dan liabilitas. Nah, atas terjadinya pengukuran kembali ini akan menimbulkan adanya goodwill karena ada selisih antara nilai buku dan juga nilai wajar setelah dilakukan pengukuran kembali. Namun apabila akuisisi atau terjadinya perpindahan ini tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak diakuisisi itu disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Dan aset dan liabilitas ini dia diakui sebesar nilai wajar. Maka dari itu tadi dia berpotensi menimbulkan goodwill apabila nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai bukunya. Yang kedua ada biaya transaksi. Jadi kalau di kombinasi bisnis nanti karena ada suatu transaksi kombinasi maka ada biaya yang harus dikeluarkan atas timbulnya transaksi tersebut. Biasanya biaya ini dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, namun bisa juga dikeluarkan oleh pihak yang diakuisisi. Kalau biaya itu dikeluarkan oleh pihak yang diakuisisi, itu disebutnya sebagai reverse acquisition atau akuisisi terbalik. Yang termasuk ke dalam biaya transaksi itu diantaranya adalah biaya makelar atas terjadinya transaksi tersebut, biaya advis, saran, hukum, biaya akuntansi, biaya penilaian kembali, biaya yang dikeluarkan untuk orang profesional atau konsultasi, biaya administrasi umum, pendaftaran dan penerbitan efek utang maupun efek ekuitas. Itu adalah biaya-biaya yang diakui sebagai biaya transaksi atas transaksi kombinasi bisnis. Ada juga yang disebut sebagai imbalan yang dialihkan. Jadi imbalan yang dialihkan ini merupakan imbalan yang diberikan kepada pihak yang diakuisisi. Biasanya dia diwujudkan dalam bentuk kas atau aset non-kas lainnya. Bisa juga diwujudkan dalam bentuk efek utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Dan imbalan yang dialihkan ini diukur berdasarkan nilai wajarnya, bukan diukur berdasarkan nilai buku. Ada juga goodwill. Nah, goodwill ini kalau kan kita udah belajar ya tentang goodwill. Goodwill ini mencerminkan aset yang tidak berwujud. Dia mencerminkan manfaat ekonomi di mana harga perolehannya itu lebih besar daripada nilai wajar entitas. Jadi misalkan nilai wajar entitas berada di angka 20. Nah, namun pihak pengakuisisi membayarkan imbalan yang dialihkan sebesar 25. Berarti ada selisih dari 25 ke 20, selisihnya 5. Nah, 5 itu kan dia tidak ada wujudnya, tidak berupa bentuk barang, tidak berupa gedung, tidak berupa tanah. Maka itu disebut sebagai aset tetap tidak berwujud yang kita namakan sebagai goodwill. Karena adanya selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar entitas.
Oke, sekarang kita belajar tentang bagaimana pencatatan akuntansi untuk kasus yang pertama, di mana ada merger untuk mengakuisisi aset bersih dan memberikan imbalan kepada pihak yang diakuisisi berupa kas. Nah, misalkan di sini pada tanggal 31 Desember 2015, PT Permata mengakuisisi seluruh aset bersih PT Samara dalam sebuah merger. Informasi laporan keuangan kedua PT tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah laporan keuangan dari PT Permata secara sederhana ya. Ini ada di sebelah aktiva dan ini sebelah pasiva. Sedangkan di sebelahnya ada laporan keuangan untuk PT Samara. Di PT Samara di sini ada dua kondisi di mana ada nilai tercatat dan juga nilai wajar. Nilai tercatat ini adalah nilai menurut catatan laporan keuangannya PT Samara, sedangkan nilai wajar di sini adalah nilai setelah dilakukan revaluasi terhadap aset dan juga liabilitasnya dari PT Samara. Oke, kemudian ada informasi lebih lanjut. PT Permata mengalihkan imbalan senilai 352 juta rupiah untuk mengakuisisi aset neto dari PT Samara. PT Permata juga mengeluarkan 20 juta rupiah untuk biaya legal. Nah, sekarang yang pertama akan kita lakukan adalah kita menghitung goodwill-nya. Berapakah goodwill yang terjadi atas akuisisi dari PT Permata terhadap PT Samara? Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah yang pertama, kita mencatat berapakah imbalan yang dialihkan dari PT Permata kepada PT Samara. Di sini ada informasi bahwa imbalan yang dialihkan adalah senilai 352 juta rupiah. Kita tulis di sini, 352 juta. Nah, karena informasi laporan keuangan ini dalam ribuan rupiah, maka di sini 352 juta saya kurangi nolnya 3 untuk menyamakan dengan informasi di laporan keuangan. Jadi 352.000 ditambah 03 ya. Selanjutnya ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Karena ini adalah akuisisi secara keseluruhan, maka kepentingan yang dimiliki sebelumnya dengan kepentingan non pengendali itu nilainya 0. Sehingga bisa kita jumlah berapakah jumlah dari imbalan yang dialihkan, kita tambahkan dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya ditambah kepentingan non pengendali. Jumlahnya sama, 352 juta rupiah. Kemudian kita akan menghitung berapakah aset bersih teridentifikasi dari PT Samara. Nah, ini untuk menghitung aset bersih teridentifikasinya dari PT Samara, itu rumusnya adalah nilai wajar aset, nilai wajar yang ini ya berarti nilai wajar aset dikurangi dengan liabilitas. Oke, nilai wajar aset itu berarti apa saja? Nilai wajar aset itu berarti ini sama dengan total aset. Total aset yang pakai nilai wajar, 40 juta dari kas, 70 juta dari piutang, 100 juta persediaan, 120 tanah, 300 bangunan dan mesin. Sehingga totalnya adalah 630 juta rupiah. Kemudian di sini kita kurangkan dengan liabilitas. Liabilitas itu adalah utang, berarti di sini nilai wajar utangnya adalah utang usaha dan utang wesel. Sehingga di sini liabilitasnya kita tambahkan 110.000 dari utang usaha, kita tambahkan dengan 240.000 rupiah dari utang wesel. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui berapakah nilai aset bersih teridentifikasi dari hasil pengurangan antara nilai wajar aset kita kurangi dengan liabilitas. Sehingga aset bersih teridentifikasinya adalah 280 juta. Nah, nilai 280 juta ini yang kita pindahkan ke perhitungan goodwill. Aset bersih teridentifikasinya adalah 280 juta. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui berapakah goodwill yang terjadi atas akuisisi PT Permata terhadap PT Samara. Rumusnya seperti apa? Jadi dari jumlah imbalan yang dialihkan, kemudian kita kurangkan dengan aset bersih teridentifikasi. Sehingga kita ketemu nilai goodwill adalah sebesar 72 juta rupiah. Nah, setelah kita ketemu berapakah nilai goodwill-nya, maka kita bisa mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal.
Nah, jadi dalam transaksi akuisisi ini dengan imbalan berupa kas, kita mencatat dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat biaya transaksi yang timbul, dan jurnal yang kedua adalah untuk mencatat akuisisi aset bersih. Oke, untuk mencatat biaya akuisisi yang timbul, jurnalnya seperti biasa ya. Yang di sebelah debit kita catat biaya akuisisinya sebagai beban, kemudian yang sebelah kredit kita catat kas, karena kas ini adalah merupakan imbalannya atas biaya akuisisi tersebut. Jadi ketika kita mengeluarkan beban ini, pasti kan dia dikeluarkan dengan menggunakan kas, sehingga kasnya berkurang dan kas berkurang kita taruh di sebelah kredit. Beban apa yang kita keluarkan? Jadi di sini ada informasi bahwa PT Permata mengeluarkan 20 juta rupiah untuk biaya legal, sehingga bebannya di sini adalah untuk membayar biaya legal sebesar 20 juta rupiah. Dan kas yang dikeluarkan juga sama berarti dengan sejumlah beban yang dikeluarkan sebesar 20 juta rupiah. Itu adalah pencatatan biaya transaksi. Kemudian bagaimana untuk mencatat akuisisi aset bersih? Untuk mencatat akuisisi aset bersih di sini, ini kita masukkan akun-akun yang diakuisisi. Nah, di sini ada akun-akunnya yang ada di dalam neraca. Yang pertama, akun yang ada di dalam neraca adalah kas, berarti kita tuliskan kas. Berapa jumlah kas yang akan diakuisisi? Nah, jumlahnya di sini, apakah kita lihat dari nilai tercatat atau kita lihat dari nilai wajar? Jadi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pencatatan ini berdasarkan nilai wajar, sehingga kas di sini kita masukkan sebesar nilai wajarnya, yaitu 40 juta rupiah di sebelah debit. Kenapa kas kita masukkan ke sebelah debit? Karena di sini nanti ketika dari PT Samara diakuisisi ke PT Permata, maka otomatis jumlah kas PT Permata akan meningkat sebesar 40 juta. Nah, peningkatan kas bertambah dicatat di sebelah debit, sehingga kasnya ini kita catat di sebelah debit. Sama halnya dengan akun yang kedua, di sini ada akun piutang usaha. Piutang usahanya menurut nilai wajar adalah 70 juta. Kemudian ada lagi akun persediaan. Berapa nilai persediaannya? 100 juta rupiah. Kemudian ada lagi akun tanah dengan nilainya 120 juta rupiah. Kemudian setelah tanah kita punya bangunan dan mesin dengan nilai 300 juta rupiah. Nah, ini jurnalnya untuk mencatat yang ada di sebelah debit dari kelompok neraca. Jadi informasi laporan keuangannya PT Samara. Nah, kemudian jangan lupa bahwa tadi kita sudah melakukan perhitungan goodwill. Nah, goodwill itu merupakan kelompok aktiva, kelompok aset tetap, di mana dia ini merupakan aset yang tidak berwujud, sehingga dia juga akan kita masukkan ke dalam pencatatan di sini. Karena goodwill itu termasuk ke dalam kelompok aset, sehingga ketika goodwillnya bertambah akan kita catat di sebelah debit. Nilainya berapa? Sebesar 72 juta rupiah. Kemudian akun apa yang selanjutnya kita catat? Nah, akun yang selanjutnya kita catat adalah kita lihat dari sini, dari kelompok pasifa di laporan posisi keuangan. Ada akun utang usaha dengan nilai 110 juta rupiah. Kemudian ada lagi akun utang wesel dengan nilainya adalah 240 juta rupiah. Nah, jangan lupa bahwa kita punya informasi ini juga. PT Permata mengalihkan imbalan senilai 352 juta rupiah. Nah, 352 ini berupa apa? Pasti membayarnya berupa kas, sehingga di sini ada kas yang berkurang, nilainya berapa? Senilai 352 juta rupiah. Di sini bisa kita tulis kas atau kita kasih keterangan ya, imbalan yang dialihkan. Untuk mengecek pekerjaan kita benar atau enggak, coba kita jumlahkan antara posisi di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Debit kita jumlah dulu ya.
totalnya adalah 702 juta rupiah. Kemudian yang di sebelah kredit juga kita jumlahkan. Nah, ternyata totalnya sama-sama 702 juta rupiah. Nah, ini adalah dua jurnal yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi akuisisi aset bersih secara keseluruhan dengan imbalan berupa kas. Jadi kita ada mencatat biaya transaksi, yaitu biaya-biaya yang timbul akibat adanya transaksi tersebut, dan juga jurnal untuk mencatat akuisisi dari aset bersih. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang merger akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa non-kas. Kalau yang contoh pertama tadi, dia memberikan imbalan berupa uang tunai atau kas. Sedangkan dalam contoh yang kedua ini, tidak diberikan uang tunai, tidak dibayarkan uang tunai, tapi dengan menerbitkan lembar saham dengan jumlah nominal tertentu. Nah, di sini bagaimana pencatatan jurnalnya? Jadi yang pertama, jurnal itu tetap kita mencatat biaya yang timbul atas biaya transaksi dari akuisisi ini, dan kemudian yang kedua adalah mencatat transaksi akuisisinya. Oke, di sini kalau kita baca dari informasinya, membayar biaya penerbitan saham 30 juta dan mengeluarkan 20 juta untuk biaya legal. Kita mencatat dua biaya tersebut. Yang pertama, biaya legal kita catat sebagai beban seperti yang contoh pertama tadi. Nilai nominalnya adalah 20 juta rupiah. Kemudian untuk biaya penerbitan saham di sini kita akui sebagai beban tangguhan. Nilainya adalah 30 juta rupiah. Sehingga kas yang kita keluarkan nominalnya adalah 20 juta, kita tambahkan dengan 30 juta rupiah. Ini untuk mencatat biaya transaksinya. Sedangkan jurnal yang kedua untuk mencatat akuisisi aset bersih sama sistemnya. Kita mencatat dulu dari neracanya PT Samara. Kita lihat dari nilai wajarnya. Yang pertama di sini ada kas, kemudian ada piutang usaha, kemudian ada persediaan, selanjutnya ada tanah, bangunan, dan mesin. Ini kita masukkan ke sini. Kita mencatatnya kan sesuai dengan nilai wajarnya, jadi kita masukkan dulu. Nilai wajarnya kas adalah 40 juta, piutangnya 70 juta, persediaan 100, tanahnya 120, dan bangunan dan mesinnya adalah 300 juta rupiah. Nah, lalu bagaimana? Apakah dalam transaksi yang kedua kali ini, meskipun di sini kita tidak ada imbalan berupa kasnya, tapi di sini kita menggunakan imbalan berupa non kas, yaitu saham, apakah kita bisa mengakui adanya goodwill atau tidak? Nah, jelas ya. Di sini ada transaksi istilahnya seperti pertukaran. Kita menukar lembar saham dengan nilai wajar perusahaan tersebut. Berarti akan ada transaksi untuk pencatatan goodwill juga. Permasalahannya, apakah nilai lembar saham yang diberikan ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai wajar? Oke, di sini yang pertama, nah, di sini kita juga bisa mengakui adanya goodwill. Goodwill-nya dari mana? Dari nilai nominal dari per lembar saham kita kalikan dengan lembar sahamnya. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti perhitungan goodwill dari imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan yang dimiliki sebelumnya tambah kepentingan non pengendali dikurangi aset bersih teridentifikasi. Nah, sekarang kita hitung dulu berapakah nilai dari saham yang dipertukarkan di situ. Nilai dari sahamnya di sini yang kita peroleh, oke, kita hitung di sini ya. Sahamnya itu berapa? Sebanyak 11.000 lembar. Kita kalikan dengan nilai nominal sahamnya adalah 32.000 per lembar. Ternyata nilainya dia itu senilai 352 juta rupiah. Kalau kita lihat dengan imbalan yang tadi diberikan juga sama nilai nominalnya, otomatis goodwill yang dihasilkan juga nilainya sama. Sehingga di sini nilai goodwill-nya itu sama sebesar 72 juta rupiah. Lalu akun apa yang kita catat di sebelah kreditnya? Oke, akun yang kita catat di sebelah kredit masih sama. Ada akun utang usaha, ada akun utang wesel.
Oh, nggak kelihatan, sebentar. Oke, ada utang usaha, ada juga utang wesel, kemudian ada juga karena dia membayar dengan menggunakan saham, berarti di sini ada saham. Nilainya berapakah saham tersebut? Nah, di sini nanti akan kita hitung nilai sahamnya. Kemudian ada tambahan modal disetor dan juga beban tangguhan. Oke. Utang usaha nilainya sama seperti nilai wajar 110, utang wesel 240, saham nanti kita hitung, tambahan modal disetor. Oke. Tambahan modal disetor berapakah yang disetorkan? Tambahan modal disetor di sini asalnya dari mana? Dari perhitungan kita. Ya, perhitungan kita yang akan kita hitung di sini. Nih. Pertama, sebelum kita bisa mengisi ini, kita isi dulu yang di sini ya. Nilai wajar saham. Berapakah nilai wajar saham? Jadi nilai wajar saham itu sama dengan nilai ini. Jadi nilai wajar saham itu adalah 11.000 lembar, kita kalikan dengan 32.000 lembar saham. Kemudian kita kurangkan dengan nilai nominal saham. Nah, di sini untuk PT Samara itu nilai wajar, nilai nominal sahamnya itu adalah sebanyak 20.000 per lembar. Sehingga di sini nilai nominalnya kita tuliskan sebanyak 20.000 per lembar, sama dengan 11.000 lembar kita kalikan dengan 20.000 per lembar. Ketemu 220 juta. Sehingga tambahan modal disetor merupakan hasil pengurangan antara nilai wajar saham kita kurangi dengan nilai nominal saham. Kemudian dari jumlah ini kita kurangkan dengan beban tangguhan. Nah, beban tangguhan tadi kita dapatkan dari sini, dari biaya untuk penerbitan saham sebanyak 30. Atau di sini nolnya kita tambahkan ya, 30 juta, karena tadi kan kita nulisnya dalam ribuan rupiah, sehingga nilai tambahan modal disetor bersih sama dengan nilai tambahan modal disetor kita kurangkan dengan beban tangguhan. Sehingga di sini nilai sahamnya yang kita tuliskan adalah nilai saham berdasarkan nilai nominal, yaitu 220 juta. Tambahan modal disetornya berapa? Ini 102 juta dan beban tangguhannya adalah 30 juta. Oke. Ini adalah jurnal untuk mencatat akuisisi aset bersihnya untuk imbalan yang berupa non-kas. Oke, kita lanjut ke akuisisi saham dengan imbalan berupa kas. Jadi di sini dia melakukan akuisisi, tapi PT Samaranya itu masih ada dan tidak dibubarkan. Nah, di sini yang diakuisisi adalah saham dari PT Samara dengan PT Permata itu membayarkan uang tunai kepada PT Samara. Yang pertama, seperti biasa, kita melakukan pencatatan terhadap biaya akuisisi. Mencatat biaya akuisisi. Biaya apa saja yang dikeluarkan? Kalau tadi berdasarkan contoh 1, biaya yang dikeluarkan adalah biaya legal sebesar 20 juta. Maka di sini kita mencatatnya sebagai beban pada kas. Ini jurnalnya. Beban pada kas. Berapakah nilai nominalnya? Nah, nilai nominalnya di sini adalah sebesar yang dikeluarkan tadi untuk mencatat biaya legal sebesar 20 juta rupiah. Sehingga kas yang dikeluarkan juga sama. Nah, lalu yang kedua, untuk mencatat adanya akuisisi saham. Nah, di sini jurnalnya bagaimana? Jadi untuk mencatat akuisisi saham, karena di sini PT Samaranya tidak dibubarkan, maka untuk mencatat akuisisi sahamnya tidak ada kas, tidak ada piutang, tidak ada peralatan, tidak ada tanah bangunan yang dipindahkan kepada PT Permata. Karena pada dasarnya PT Samara ini dia masih berdiri. Sehingga ketika PT Permata mengakuisisi sahamnya PT Samara dengan membayarkan uang tunai, maka uang tunai yang dikeluarkan tersebut dianggap sebagai investasi, sehingga akan dicatat pada investasi pada PT Samara.
Nah, karena dia membayar dengan uang tunai, maka di sini yang berkurang adalah kas di sebelah kredit. Nominalnya berapa? 352 juta rupiah. Nah, ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akuisisi saham karena PT Samaranya masih tetap settle, berdiri, dan tidak dibubarkan, sehingga pencatatannya dicatat pada akun investasi. Tuh. Oke, lanjut. Kalau kita di contoh 1 dan 2 tadi sudah mempelajari tentang merger. Merger itu terdiri dari dua perusahaan yang jadi satu. Sekarang kita akan belajar tentang konsolidasi, akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa kas. Nah, di sini kita punya gambaran bahwa PT Mandiri ini akan mengakuisisi seluruh aset bersih dari PT Permata dan juga PT Samara. Jadi dia akan mengakuisisi dua PT sekaligus. Nah, PT Mandiri mengalihkan imbalan kas senilai 1,8 miliar untuk mengakuisisi aset neto PT Permata dan PT Samara. Oke, ini 1,8 miliar nolnya kurang ya. 1,8 miliar bukan 1.800.000. Untuk mengakuisisi aset neto PT Permata dan Samara, PT Mandiri kemudian mengeluarkan 40 juta rupiah untuk biaya legal. Atas akuisisi tersebut, maka kita bisa menghitung goodwill-nya. Nah, imbalan yang dialihkan nilainya berapa? 1,8 miliar. Yang dialihkan adalah 1,8 miliar. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya 0, kepentingan non pengendali 0, sehingga jumlahnya adalah 1,8 miliar ditambah 0 ditambah 0. Untuk bisa menghitung aset bersih teridentifikasi di sini, kita harus membuat perhitungannya. Ingat bahwa aset bersih teridentifikasi rumusnya adalah nilai wajar aset kita kurangkan dengan nilai wajar liabilitas. Nah, karena di sini ada dua perusahaan yang diakuisisi, maka kita harus menghitung aset bersih teridentifikasi dan gabungan dari kedua perusahaan ini. Sehingga di sini ada yang pertama ini perhitungan untuk PT Permata, aset dikurangi liabilitas, dan yang kedua untuk PT Samara, aset kita kurangkan dengan liabilitas. Oke, kita hitung dulu yang PT Permata. Aset nilai wajarnya di sini adalah 1,86. Kita kurangkan dengan liabilitas. Utang 170 ditambah dengan 310. Itu untuk PT Permata. Sedangkan sekarang untuk PT Samara nilai wajar asetnya adalah 630, kita kurangkan dengan liabilitasnya 110 ditambah 240. Sehingga kita bisa menghitung aset bersih teridentifikasi, yaitu gabungan antara PT Permata dan PT Samara. Aset kita kurangkan dengan liabilitas. Aset PT Permata kita kurangkan liabilitas PT Permata, kita tambahkan aset PT Samara, kita kurangkan dengan liabilitasnya PT Samara. Ketemu hasilnya adalah 1.660. Nah, nilai ini yang akan kita pindahkan ke sini. Ini akan kita pindahkan ke sini. Oke, karena ini di dalam ribuan rupiah, maka nolnya harus kita tambahkan 3 di belakang. 1.660. Oke, sehingga kita bisa ketemu goodwill-nya dari hasil jumlah imbalan yang dialihkan, kita kurangkan dengan aset bersih teridentifikasi. Sehingga goodwill yang tercatat adalah sebesar 140 juta rupiah. Oke, selanjutnya untuk pencatatan jurnal, kita seperti biasa mencatat dulu biaya akuisisinya. Nah, biaya akuisisi, biaya apa yang timbul di sini? Ini disebutkan bahwa PT Mandiri mengeluarkan 40 juta rupiah untuk biaya legal, sehingga biaya legal di sini akan kita catat sebagai beban pada kas. Nominalnya adalah 40 juta rupiah. Lalu bagaimana untuk pencatatan akuisisi aset bersihnya? Sama, untuk pencatatan akuisisi aset bersih kita mencatat dari neraca. Ada akun kas, ada piutang, ada persediaan, ada tanah, bangunan, dan mesin. Dan jangan lupa di sini tadi kita sudah melakukan perhitungan goodwill, jadi di sini akan ada akun goodwill. Oke,
Berapa nominal kasnya? Karena di sini ada dua perusahaan yang diakuisisi, maka harus kita jumlahkan dari nilai wajarnya. 480 kita tambahkan dengan 40. Piutangnya juga 280 kita tambahkan dengan 70. Persediaannya 300 kita tambahkan 100. Tanahnya 200 kita tambahkan 120. Bangunannya 600 kita tambahkan 300. Dan goodwill-nya adalah 140 juta rupiah. Nah, karena di sini nulisnya nolnya kurang 3, berarti di sini kita kurangkan nolnya 3. Oke. Lalu apa yang kita catat sebelah kredit? Sama, ada akun utang usaha, ada utang wesel. Kemudian karena di sini dia mengeluarkan uang tunai untuk pembayaran, berarti di sini ada akun kas. Utang usahanya senilai 170 kita tambahkan 110. Utang weselnya 310 ditambahkan 240. Kas yang dikeluarkan sebesar 1,8 miliar. Oke, kita hitung apakah ini debit dan kreditnya balance atau tidak. Oke, ternyata balance 2,630. Sehingga ini adalah pencatatan untuk mengkonsolidasi dua perusahaan untuk dijadikan satu, bergabung bersama PT Mandiri dengan mengakuisisi aset bersih dan memberikan imbalan berupa kas. Selanjutnya, bagaimana pencatatan merger akuisisi aset bersih dengan pembelian diskon? Apa yang dimaksud dengan pembelian diskon? Jadi pembelian diskon ini adalah di mana ketika kita mengakuisisi perusahaan lain, namun ternyata nilai wajar dari perusahaan tersebut ternyata lebih besar dari biaya akuisisi yang kita keluarkan atau nominal untuk mengakuisisi aset bersih perusahaan tersebut. Nah, di sini ada studi case-nya adalah merujuk pada contoh 1, PT Permata mengalihkan imbalan senilai 250 juta rupiah untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. PT Permata mengeluarkan 20 juta rupiah untuk biaya legal. Catat dulu yang gampang ya, biaya legal 20 juta rupiah kita anggap sebagai beban pada kas. Nominalnya adalah 20 juta rupiah. Kurang 01. Oke. Nah, selanjutnya di sini biasanya ini adalah perhitungan yang kita gunakan untuk menghitung goodwill. Cuma karena di sini ternyata dia nominalnya lebih rendah, maka di sini kita sebut sebagai pembelian diskon. Berapa imbalan yang dialihkan? 250 juta. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya 0, kepentingan non pengendali 0, jumlahnya sehingga sama dengan 250 juta. Aset bersih teridentifikasinya karena dia merujuk pada contoh 1, maka kita samakan dengan yang ada di contoh 1. Aset bersih teridentifikasinya adalah sebesar 280 juta rupiah. Oke, ini asalnya dari mana? Nilai wajar aset kita kurangi dengan nilai wajar liabilitas 280 juta rupiah. Sehingga di sini aset bersih teridentifikasinya adalah 280 juta rupiah. Sehingga di sini kita bisa mengetahui ternyata dari nilai akuisisi tersebut, nilai aset bersih wajarnya ini yang teridentifikasi lebih besar daripada imbalan yang dialihkan. Sehingga dalam hal ini PT Permata mengalami keuntungan. Keuntungannya apa? Karena dia mengakuisisi perusahaan yang nilai wajarnya lebih besar daripada nilai imbalan yang diberikan. Sehingga pembelian diskonnya rumusnya adalah jumlahnya kita kurangkan dengan aset bersih teridentifikasi. Sehingga besar pembelian diskonnya adalah 30 juta rupiah. Kemudian untuk mencatat akuisisi aset bersih seperti apa? Sama, kita masih menggunakan neracanya dari yang contoh 1. Ada akun apa saja yang kita catat? Ada akun kas, ada piutang, ada persediaan, tanah, bangunan, dan mesin. Biasanya di sebelah debit kita juga mencatat goodwill, karena di sini tidak ada goodwill, adanya pemberian diskon sehingga di sebelah debit kita N sampai sini. Kemudian yang di sebelah kredit ada akun utang usaha, utang wesel, kas atau imbalan yang dialihkan. Karena ini tadi dia membayar 250 juta untuk pengalihan, dan juga kita mencatat di sini ada
keuntungan dari pembelian diskon. Oke, kasnya berapa? Kita cross check dengan di sini. Nilai wajarnya ya 40, piutangnya 70, persediaannya 100, tanah 120, bangunan dan mesinnya adalah 300, utang usahanya 110, utang weselnya 240, imbalan yang dialihkan 250 juta, dan keuntungan pembelian diskonnya adalah 30 juta. Kebanyakan. Nah, sekarang kita total, apakah dia debit dan kreditnya balance atau tidak. Ternyata totalnya balance, sama-sama 630 juta rupiah. Sehingga ini adalah jurnal untuk pencatatan akuisisi aset bersih antara PT Permata dan PT Samara, namun ternyata nilai imbalan yang dialihkan lebih kecil daripada nilai wajar, sehingga yang timbul adalah pembelian diskon karena harganya lebih murah daripada barang yang dibeli. Oke. Lalu bagaimana untuk perusahaan yang melakukan akuisisi secara bertahap? Jadi, akuisisi secara bertahap untuk perusahaan itu dia tidak langsung mengakuisisi secara full langsung 100%. Pindah kepemilikan, entitasnya bubar, tidak seperti itu. Tapi akuisisi secara bertahap ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan membeli kepemilikan perusahaan melalui saham. Kita beli misal 20% dulu, kemudian nambah lagi 30%. Sehingga dalam banyak atau sedikit hal, perusahaan juga punya andil terhadap keputusan perusahaan yang diakuisisi secara bertahap itu tadi. Kenapa? Karena perusahaan juga memiliki cukup besar saham dalam perusahaan tersebut, yang artinya sama menjadi kepemilikan dari perusahaan tersebut. Kalau yang contoh-contoh tadi kita bahas itu adalah akuisisi yang dilakukan langsung 100%, sedangkan kalau di akuisisi bertahap ini adalah akuisisi yang dilakukan secara bertahap, tidak langsung 100%, tapi bisa mengakuisisi dengan nilai nominal tertentu, dengan persentase yang tidak 100%. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi yang tergabung dalam suatu kombinasi bisnis. Mengapa perusahaan memilih untuk melakukan kombinasi bisnis dan bagaimana perlakuannya menurut akuntansi. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa berdiskusi melalui kolom diskusi yang sudah saya buka di forum e-learning maupun di WhatsApp group. Selain itu, teman-teman juga bisa bertanya melalui forum teleconference yang akan kita laksanakan sesaat lagi. Sampai ketemu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.